Halo, selamat siang pemirsa. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, program yang menyajikan beragam informasi terkait peristiwa yang terjadi sejak pagi hingga siang ini. Kami juga akan menemani waktu senggang Anda siang ini pemirsa dengan perbincangan seputar perkembangan diplomasi digital terutama di masa pandemi ini. Bersama dengan sejumlah narasumber dari Kementerian Luar Negeri, juga Kementerian Koperasi dan UKM. Bersama saya Julita Telombanua, inilah Lunch Talk selengkapnya. Dipersembahkan oleh Pemirsa, perkembangan dunia yang cepat dan semakin terhubung karena kemajuan teknologi terutama di masa pandemi ini menyebabkan perubahan pada praktik diplomasi. Salah satu interpretasi dari praktik-praktik diplomasi ini adalah meningkatnya penggunaan platform digital dengan berbagai aplikasi dalam pelaksanaan tugas-tugas diplomasi serta meningkatnya peran media sosial. Seperti apa tantangan yang dihadapi serta strategi yang harus disiapkan? Kita akan membahas hal ini pemirsa bersama dengan Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ada Pak Santo Darmo Sumarto, dan juga Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, ada Ibu Siti Azizah. Saya mau sapa Pak Santo dulu. Selamat siang Pak Santo. Selamat siang Mbak Julita, apa kabar? Baik sekali. Pak Santo, bagaimana Bali saat ini? Lumayan hangat hari ini. Biasanya hujan tapi hari ini hangat. Masih berlangsung ICDD ya? Sebenarnya kita sudah selesai kemarin, tetapi beberapa kegiatan lainnya juga ada di Bali. Baik. Dan saya mau sapa Ibu Siti. Ibu Siti, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Juwita. Baik, saya ingin ke Pak Santo dulu. Nah, untuk ICDD sudah selesai diselenggarakan. Sebenarnya apa tema yang diangkat dari ICDD ini? Apa tujuan diadakannya acara ini, Pak Santo? Jadi tujuannya sebenarnya adalah tema utamanya yang diusung oleh kegiatan ini adalah unmasking digital diplomacy in the new normal. Jadi intinya adalah untuk kita sedikit memberikan gambaran bahwa diplomasi itu selalu berevolusi, bahwa diplomasi itu selalu mengikuti tren, dan trennya sekarang tren digital. Oleh karena itu berbagai negara menyampaikan pandangan-pandangan yang mengenai pentingnya untuk dunia diplomasi juga melakukan berbagai macam perubahan-perubahan demi untuk catching up dengan tren yang ada di dunia internasional saat ini. Baik, nah sejauh ini berjalannya ICDD seperti apa? Karena kan masih ada masyarakat yang mungkin menganggap diplomasi melalui digital apakah mungkin bisa terwujud dan efektif seperti itu? Jadi sebenarnya ICDD ini pengembangan dari 2 tahun lalu diselenggarakan namanya Regional Conference on Digital Diplomacy. Nah sekarang ini namanya International Conference on Digital Diplomacy. Jumlah negaranya bertambah saja, tetapi juga intinya adalah semenjak tahun 2019 kita ketahui kan dengan adanya pandemi ini, justru kegiatan diplomasi itu dalam kurung ya terselamatkan oleh penggunaan berbagai teknologi digital yang kita miliki. Negosiasi, kemudian representasi, dan juga upaya kita untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia yang ada di berbagai belahan dunia ini sebenarnya diuntungkan dengan kita menggunakan digital diplomacy. Jadi sebenarnya yang kita perkirakan di tahun 2019 akan terjadi 5 tahun lagi, ternyata dalam setahun, dalam 2 tahun sudah terjadi. Dan kita menggunakan berbagai macam mekanisme seperti Zoom, dan juga menggunakan aplikasi seperti Safe Travel dan lain-lainnya, itu semuanya untuk kita bisa lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan upaya-upaya diplomasi kita. Oke, baik. Saya ingin ke Ibu Siti. UMKM ini kan adalah salah satu sektor yang juga mau tidak mau harus berkembang dan menggunakan teknologi dan juga digitalisasi begitu arahnya. Nah, apakah dari Kemen UMKM sendiri
merasakan bahwa memang ada perubahan selama pandemi ini kemudian bertransformasi menjadi digital, Ibu Siti? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara UMKM dan digitalisasi, memang dua hal yang saat ini mau tidak mau, suka tidak suka kita harus. Jadi kita harus mengajak para pelaku UMKM ini untuk masuk ke dunia digital. Nah, yang kami lihat saat ini kalau berdasarkan data, memang pada tahun 2019 sebelum pandemi terjadi, itu kita punya kurang lebih 8 juta UMKM yang terhubung dengan digital atau yang onboarding. Per hari ini atau di bulan ini sudah meningkat sampai 16,9 juta. Artinya 50% peningkatan dari UMKM yang go digital itu dalam waktu 1 tahun ini, atau 1 tahun lebih. Nah, artinya kita melihat bahwa the potensi ada di situ. Dan sekarang tinggal kemampuan dari para pelaku UMKM untuk mengenali dunia digital dan bagaimana mereka juga menggunakan digital ini sebagai tools untuk mereka produksi, pemasaran, sampai juga nanti go global, katakanlah begitu. Jadi kalau kita kembali lagi kepada pertanyaannya, memang yang kita lihat adalah dengan atau tanpa pandemi memang kita akan menambah atau bertambah jumlah pelaku UMKM yang go digital. Hanya dengan pandemi ini kelihatannya terjadi akselerasi dari UMKM yang go digital. Baik, apa sih tantangannya bagi Kemen Koperasi dan UKM ini untuk bisa mendampingi semua pihak yang terkait untuk bisa bertransformasi, Bu Siti? Oke, kalau kita bicara mengenai tantangan dan potensinya dulu mungkin ya. Jadi potensi ekonomi digital di Indonesia ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Kalau saya mengeluarkan data atau kita melihat pada data pada tahun 2020, itu nilai dari ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar 44 miliar US dollar. Dan diperkirakan akan terus meningkat mencapai 124 miliar US dollar pada tahun 2025. Nah, artinya potensi ini sangat besar dan harus dimanfaatkan, harus bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM Indonesia yang saat ini kita punya kurang lebih 64,9 juta, di mana 99% dari total usaha di Indonesia. Artinya kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada ini. Nah, sementara tantangan yang kita hadapi saat ini dengan digitalisasi UMKM, pemerintah setelah menyusun program dan strategi digitalisasi UMKM dengan target sebanyak 30 juta UMKM onboarding digital dan 500 koperasi modern. Nah, 30 juta UMKM ini adalah target yang diberikan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan memang kita akan lihat mudah-mudahan kita bisa mencapai angka ini pada tahun 2024 nanti. Nah, tantangannya untuk mewujudkan target tersebut memang karena masih rendahnya literasi digital, kemudian kapasitas produksi yang juga masih terbatas, kualitas produksi juga belum konsisten, serta penetrasi pasar yang masih rendah. Jadi ini yang tantangan yang kita lihat, sehingga kita memerlukan adanya pendekatan ekosistem yang mencakup proses bisnis ini dari hulu ke hilir. Nah, ini yang end-to-end digital transformation ini yang kita lihat juga kita perlukan. Dan di samping juga pendampingan kepada para pelaku UMKM Indonesia agar dapat melakukan atau menggunakan platform dari digital di Indonesia ini secara optimal. Baik, Ibu Siti. Artinya juga perlu beberapa strategi untuk menjawab target-target yang diberikan oleh Presiden tadi ya. Tapi saya ingin ke Pak Santo dulu nih. Pak Santo, jadi sebenarnya poin-poin yang dibahas selama diplomasi digital conference itu apa saja?
Jadi International Conference for Digital Diplomacy ini yang diselenggarakan selama sehari kemarin itu dihadiri oleh sekitar 21 negara dari berbagai kawasan, termasuk tentunya kawasan Asia Pasifik. Nah, dari hasil pembahasan itu dihasilkan yang namanya Bali Message on Digital Diplomacy Cooperation, on Cooperation on Digital Diplomacy. Dalam message tersebut disampaikan keinginan setiap negara untuk meningkatkan kerjasama terkait dengan digital diplomacy ini. Yang ditekankan salah satunya adalah bahwa disadari setiap negara itu mempunyai kapasitas yang berbeda ya. Indonesia cukup beruntung bahwa kita kapasitas digitalnya juga sudah cukup mumpuni ya, tetapi ada beberapa negara yang ada di sekitar kawasan kita ini juga yang sebenarnya memerlukan dari sisi capacity building ataupun dari sisi transfer of technology terkait dengan digital diplomacy agar negara-negara tersebut juga bisa berada pada level playing field yang sama dengan Indonesia ataupun dengan negara-negara lain. Pada saat yang sama kita juga mendengarkan beberapa tips, beberapa program-program yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah lebih advance ya terkait dengan digital technologies-nya, dan bagaimana mereka menggunakan tools dari digital tools ini untuk memajukan berbagai macam tugas-tugas atau task dari diplomasi, yaitu negosiasi, baik itu untuk membantu ataupun mempromosikan. Jadi mempromosikan salah satu peran dari diplomasi adalah diplomasi ekonomi. Dan diplomasi ekonomi itu tentunya adalah terkait dengan bagaimana kita menggunakan digital tools untuk mempromosikan produk-produk kita, untuk mempromosikan UMKM kita. Dan salah satunya tentunya adalah kegiatan yang baru saja diselenggarakan tanggal 27 sampai tanggal 30 Oktober, yaitu Pacific Exposition, di mana hadir 11.000 partisipan di sana. Karena online. Kalau bukan online mungkin nggak akan sampai 11.000 orang gitu ya. Dan diantaranya tentunya yang melakukan men-showcasing banyak juga UMKM dan UMKM dari kawasan Indonesia di kawasan timur. Jadi ini merupakan beberapa bagian dan harapan kedepannya yang kita bisa terus kembangkan terkait dengan digital diplomasi ini. Oke. Kalau dari Kemenlu sendiri sudah mengakui bahwa memang dari kapasitas digital kita sudah mumpuni, apakah memang dirasakan langsung dari kementeriannya? Nanti kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita masih lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Santo dan juga Ibu Siti. Saya ingin ke Ibu Siti dulu. Tadi Pak Santo bilang negara-negara lain juga sebenarnya sudah mengakui bahwa Indonesia memiliki kapasitas digital yang mumpuni. Nah, dari Kementerian Koperasi dan UKM sendiri sudah merasakankah bahwa kapasitas digital kita memang cukup baik untuk bisa mewujudkan salah satunya adalah UMKM go internasional misalnya begitu, Bu Siti? Ibu Siti. Mohon maaf, suaranya kecil sekali, bisa tolong diulang kembali, Mbak. Baik, Ibu Siti bisa mendengarkan suara kami sekarang? Oke, aman. Oke, Ibu Siti, tadi Pak Santo mengatakan bahwa negara-negara lain yang dalam ICDD sudah mengakui bahwa Indonesia itu memiliki kapasitas digital yang baik. Kemudian dari Kementerian Koperasi dan UKM sendiri, apakah memang sudah merasakan kapasitas tersebut untuk bisa mewujudkan UMKM go internasional misalnya, Ibu Siti? Kalau kita bicara mengenai UMKM go internasional, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini, terutama mengenai literasi dari pelaku UMKM sendiri. Kalau menurut kami memang saat ini kita belum siap 100% untuk semua UMKM go internasional. Itu sebabnya kita masih membutuhkan atau masih memberikan banyak sekali pelatihan, kemudian sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM mengenai digitalisasi ini. Ya. Jadi kalau saya boleh sampaikan beberapa kegiatan yang sudah kami adakan, itu kita baru saja menyelesaikan rapat koordinasi nasional untuk transformasi digital, koperasi dan UMKM. Nah ini memang kita undang semua stakeholder
seperti kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah, kemudian lembaga pembiayaan, BUMN, swasta, perguruan tinggi, dan tentunya asosiasi dan lembaga inkubasi. Nah, di sini sebetulnya yang kita harapkan atau melalui acara ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan menginisiasi konsolidasi peta jalan serta grand design untuk sebetulnya memudahkan kami melakukan sinergi dan kolaborasi dan kerjasama dengan semua stakeholder. Nah, kalau kita bicara dari sisi capaian tadi sudah kami sampaikan, memang perlu sekali kita menghubungkan UMKM untuk go digital dengan harapan tentunya kita juga bisa go global. Karena pada saat UMKM sudah siap untuk transformasi, dengan pada saat itu pula mereka sudah melihat market itu sebagai yang sangat luas, tidak hanya ada di sini, tapi juga di luar negeri. Jadi mungkin menurut kami seperti itu, Mbak Yuwita. Jadi memang kalau disampaikan bahwa kapasiti kita sudah cukup, saya rasa kita masih perlu untuk meningkatkan kapasitas dari para pelaku UMKM untuk go global. Baik, saya ingin ke Pak Santo. Pak Santo, seberapa penting sebenarnya Indonesia itu bisa meningkatkan dari sisi UMKM-nya, kemudian didigitalisasi dan membentuk hubungan dengan negara-negara lain khususnya di Asia Timur dan Pasifik menurut Anda? Saya rasa cukup penting karena memang kalau kita lihat dari berbagai macam tren terkait dengan commerce yang kita lihat, ini perkembangan e-commerce sangat besar. Kalau misalnya kita lihat hasil dari contohnya ya di Tiongkok, baru saja ada yang namanya Double 11 itu ya, kegiatan e-commerce Double 11 itu, dan angka transaksinya yang dihasilkan itu sangat fantastis. Setiap tahunnya selalu bertambah bertambah dan jumlahnya itu cukup fantastis, dan oleh karena itu memang merupakan suatu keharusan bagi UMKM Indonesia untuk perlahan-lahan tentunya dengan dukungan dan bimbingan juga dari pihak-pihak terkait seperti kementeriannya Ibu Siti ini untuk bisa menjadi bagian dari tren untuk memanfaatkan e-commerce ini. Nah, tentunya Kementerian Luar Negeri juga berusaha untuk memainkan perannya, yaitu membuka channel-channel tersebut kepada dunia internasional, di mana nanti harapannya UMKM juga tidak hanya berhasil secara e-commerce di Indonesia, tetapi juga akan terbuka pintu-pintunya untuk berinteraksi juga dengan dunia internasional. Nah, itu di mana saya rasa merupakan suatu sinergi yang diperlukan di antara kementerian-kementerian terkait dan juga tentunya dengan para UMKM yang kita harapkan untuk bisa bantu go internasional. Oke, pintunya akan dibuka dan dari Kementerian Koperasi dan UMKM sendiri juga dan UKM sendiri juga sudah punya strategi khusus. Kita akan melanjutkan dialog kita usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita sudah ada di segmen akhir dialog kita dan saya ingin ke Ibu Siti dulu. Nah, ini tadi Pak Santo bilang sudah ada pintu-pintu yang juga dibantu oleh Kemenlu untuk dibukakan begitu untuk bisa berhubungan dengan negara-negara lain, kemudian muncul opportunity lainnya begitu agar UMKM kita itu bisa go internasional. Nah, Ibu Siti, luar biasa sekali ya dari UMKM kita ini bisa bertumbuh 2 kali lipat di masa pandemi. Sekarang udah mencapai 16,9 juta UMKM. Tumbuhnya 2 kali lipat dari sebelum pandemi itu cuma 8 juta. Tapi apakah ada target lainnya kemudian bisa bertumbuh bahkan 3 kali lipat di masa new normal nanti atau seperti apa? Oke. Jadi tadi saya sampaikan bahwa target pencapaian untuk UMKM Go Digital itu adalah 30 juta di tahun 2024. Oke. Itu untuk target UMKM Go Digital. Di samping itu juga kita mentargetkan kontribusi dari ekspor UMKM itu sebesar 17,6%.
Dan kita juga mengharapkan atau target kita adalah rasio kewirausahaan sebesar 3,95% di tahun 2024. Jadi saya rasa target ini semua yang kita perlu capai dan tentunya kita untuk menuju ke situ kita perlu bekerja sama, kolaborasi dengan semua pihak dan diharapkan juga pelaku UMKM bisa meningkatkan produksi, kemudian penjualan, kemudian bisa juga untuk menunjang target-target yang saya sebutkan tadi atau saya sampaikan tadi. Baik, di tahun 2024 kita akan lihat bagaimana perkembangan UMKM kita ya Ibu Siti. Saya ingin ke Pak Santo, terakhir. Ini, menurut Anda apakah masyarakat Indonesia itu bisa berperan lebih aktif untuk literasi, kemudian untuk diplomasi digital? Pak Santo? Saya rasa justru dengan dibukanya ataupun digunakannya platform-platform digital untuk melakukan diplomasi, justru itu yang memberikan kesempatan bagi lebih banyak publik, lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam diplomasi. Kita dalam 10-20 tahun terakhir ini melihat bahwa diplomasi itu tidak hanya sekarang dilakukan oleh para diplomat ya, tapi diplomasi itu dilakukan oleh pelajar, oleh pebisnis, oleh masyarakat secara umum, baik untuk mempromosikan citra Indonesia ataupun untuk melakukan hal-hal lainnya. Jadi saya rasa dengan platform digital ini justru akan semakin ada proliferasi dari aktor-aktor diplomasi di Indonesia ini. Contoh kecil yang bisa kita lakukan, Pak Santo, hal kecil yang bisa membuat kita berperan dalam diplomasi digital, misalnya seperti apa? Oh tentunya, seperti contohnya menggunakan medsos dengan baik untuk mempromosikan Indonesia, salah satunya. Itu misalnya kalau kita ke Bali tentunya harus mempost ya foto-foto yang menarik mengenai Bali sebagai bagian dari upaya untuk memberikan citra yang baik mengenai Indonesia dengan harapan bahwa negara asing itu akan melihat Indonesia lebih komprehensif sebagai negara yang demokratis, negara yang toleran, negara yang indah, dan juga negara yang sangat progresif. Nah itu dia ya, kalau berwisata jangan lupa juga selain spending juga ikut promosi Indonesia, wisata domestik sendiri gitu ya Pak Santo. Baik, terima kasih Pak Santo dan Ibu Siti telah bergabung bersama kami siang hari ini, semoga sehat selalu. Ya, pemirsa, itu dia dialog kita pada siang hari ini dan kita masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah di Lunch Talk.